Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Rahmawati, NIM 20 30 10 80 57. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian adalah perilaku seseorang terhadap orang lain. Kepribadian dilihat dari pengaruhnya terhadap orang lain. Orang yang berpengaruh atau besarnya kepribadian dilihat dari pengaruhnya terhadap orang lain. Orang yang berpengaruh atau besarnya pengaruh terhadap orang lain dipandang berpribadi, sedangkan yang kecil atau tidak ada pengaruhnya dipandang tidak berpribadi. Pengaruh seseorang terhadap orang lain sering dilatar belakangi oleh kekuasaan atau kekuatan yang dimilikinya. Orang yang berpengaruh karena ilmunya, karena kedudukannya, jabatannya, popularitasnya, dan kecantikannya. Berikut terdapat beberapa pengertian kepribadian menurut para ahli. 1. George Herbert Mead. Menurut beliau, kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. 2. Theodore M. Newcomb. Menurut beliau, kepribadian ialah suatu kelompok sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya. 3. Robert Sutherland. Menurut beliau, kepribadian ialah abstraksi individu dan kelakuannya sebagaimana halnya sama lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Fungsi atau kegunaan teori kepribadian. 1. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif merupakan fungsi teori kepribadian dan menjelaskan atau menggambarkan perilaku kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. 2. Fungsi prediktif. Teori kepribadian selain harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia sekarang, juga harus bisa memperkirakan apa, mengapa, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Ferry Rosalinda dengan NIM 20 30 10 80 60 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hakikat kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris disebut dengan personality, berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu proposan atau persona, yang berarti topeng dan biasa digunakan dalam pertunjukan teater. Konsep awal dari personality adalah tingkah laku yang ditunjukkan kepada lingkungan sosial dan kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh orang lain. Menurut Gordon W. Allport mendefinisikan kepribadian bahwa personality is dynamic organization within the individual of those psychological system then determines his unique adjustment this environment. Adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, yaitu 1. Organisasi dinamis menunjukkan bahwa kepribadian berkembang. 2. Psikofisis menunjukkan bahwa kepribadian bukan semata-mata fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fisik dalam kesatuan kepribadian. 3. Unique menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan orang lain. 4. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan menunjukkan bahwa kepribadian adalah sesuatu yang mempunyai arti kemampuan individu dalam adaptasi. Perkembangan kepribadian menurut Freud ada 5. Yang pertama, oral, yaitu 1-4 tahun. Anak mendapat
mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dengan berorientasi pada mulut. Yang kedua yaitu oral, 1-4 tahun. Anak mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dengan berorientasi pada mulut. Selanjutnya yaitu anal, 1-3 hari. Kenikmatan berkuasa di anus. Selanjutnya falik, 3-5 tahun. Periode laten, 5-12 tahun. Anak mengembangkan kemampuan motorik dan kognitifnya. Selanjutnya itu genikal, 7-13 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wispa akan membacakan materi yang ketiga, yaitu karakteristik kepribadian. Terdapat 4 karakteristik kepribadian yang dimiliki manusia. Berikut ulasannya. Yang pertama, koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Orang dengan kepribadian koleris juga dikatakan keras kepala dan mudah marah. Mereka juga kerap kali tidak sabaran dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang bertujuan perkelahian. Yang kedua, melankolis. Orang dengan kepribadian melankolis sering merasa khawatir dan mudah menyerah. Namun, kelebihan melankolis adalah seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, si melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri yang pada kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Yang ketiga, plekmatis. Tak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang plekmatis. Plekmatis juga seorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka hingga membuat orang lain turut bahagia dibuatnya. Dan yang keempat, sanguinis. Yang terakhir ialah sanguinis, selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran adalah karakter khas tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat kemarahannya tersebut. Sampai di situ yang dapat saya bacakan tentang materi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zulfi Freza akan membacakan materi terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut Yusuf dan Ihsan, ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu 1. Faktor genetik atau pembawaan. Masa dalam kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi 3. A. Keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan keluarga merupakan orang penting bagi pembentukan kepribadian anak. B. Faktor kebudayaan. Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, atau cara berperilaku. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern yang budayanya maju dengan masyarakat primitif yang budayanya masih sederhana. C. Sekolah. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak diantaranya sebagai berikut. 1. Iklim emosional kelas. Ruang kelas dengan guru yang bersikap ramah dan respek kepada siswa memberikan dampak positif bagi perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan mau menetapi peraturan. Sedangkan ruang kelas dengan guru yang bersikap otoriter dan tidak menghargai siswa berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa tegang, sangat kritis, mudah marah, malas untuk bekerja, dan berperilaku yang mengganggu ketertiban. 2. Disiplin yang otoriter cenderung mengembangkan sifat-sifat pribadi yang tegang, cemas, dan antagonistik. Disiplin yang permisif cenderung membentuk sifat siswa yang kurang bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas, dan egosentris. Sementara disiplin yang demokratis cenderung mengembangkan perasaan bahagia, merasa bahagia, perasaan tenang, dan sikap bekerja sama. 3. Prestasi belajar. Perolehan prestasi belajar atau tingkat kelas dapat mempengaruhi peningkatan harga diri dan sikap percaya diri siswa.
4. Penerimaan teman sebaya. Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan mengembangkan sikap positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Dia merasa menjadi orang yang berharga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.